Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk menikmati kebaikannya, kemurahannya, kasihnya, bahkan juga untuk menikmati tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan baik, Dia baik, sungguh amat baik. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 47. Kita terus melanjutkan pembacaan dari kitab Yeremia. Kita melihat bagaimana nubuatan kepada orang Filistin. Dan ternyata orang Filistin pun akan mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Kita tahu siapa orang Filistin. Ya, mereka selalu bermasalah ya dengan bangsa Israel atau bangsa Yehuda, semacam musuh bebuyutan seperti itu. Dan orang-orang Filistin juga ya, mereka tidak menyembah Allah, mereka juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Manusia akan berteriak, orang Filistin akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya. Di pasukan datang, pasukan musuh dengan pasukan berkuda ya. Mendengar derak-derik keretanya, kereta berkuda, kereta perang. Ya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anaknya sebab tangan mereka sudah lemas. Jadi ketika musuh datang, para ayah dikatakan tidak lagi mencari mana anak saya, di mana, aduh tarik tangan anak saya, enggak, karena begitu dahsyat, tak terpikirkan lagi untuk anak. Sementara kaum ayah pun sudah dikatakan lemas. Ini menunjukkan situasi yang sangat mengerikan. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Jadi siapa yang menolong, siapa yang merasa diri masih kuat, yang diandalkan, diselesaikan oleh Tuhan. Ya, sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin. Perhatikan, sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh dirimu? Jadi kebiasaan menoreh-noreh diri semacam ibadah ya, ritual kepada Allah mereka. Jadi dengan memohon pertolongan Allah mereka, tetapi Allah mereka tidak bisa menolong. Ya, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh? Berapa lama lagi kau melakukan hal itu? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, ke sanalah ia menyuruhnya. Siapa yang menyuruh? Siapa yang memerintahkan malapetaka itu? Siapa yang memerintahkan pedang itu? Siapa yang memerintahkan bangsa dari utara itu untuk menghabisi orang Filistin? Yang memerintahkan adalah Tuhan. Nah, berapa lama lagi? Nah, ketika Tuhan telah menetapkan ya sesuatu yang terjadi dalam satu kehidupan umat atau bangsa, maka tidak ada kekuatan lain yang bisa menghalanginya. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti?
Tidak bisa berhenti. Mengapa? Karena memang Tuhan masih melaksanakan hukuman itu. Bagi orang Filistin, mereka akan dihabisi. Mereka akan diselesaikan. Mereka akan dibersihkan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan pagi hari ini. Jika Tuhan yang bertindak, siapa yang bisa menghalanginya? Ya, jika Tuhan yang melakukan, siapa yang bisa menghindar? Jika Tuhan menghukum, siapa yang bisa lari dari kenyataan itu? Tidak ada. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan umat manusia, atas kehidupan saudara dan saya. Ya. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengelak jika Tuhan izinkan terjadi masa sukar dalam hidup ini, penderitaan dalam hidup ini, beban berat, pergumulan yang luar biasa. Jika Tuhan izinkan itu terjadi, harus kita alami. Maka kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Siapa yang mau menggagalkan apa yang Tuhan buat? Siapa yang bisa menghalangi cara kerja Allah? Siapa yang bisa menghalangi keputusan Tuhan? Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang Filistin harus binasa. Ya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Penduduk kota berteriak dan mereka dihabisi oleh bangsa dari utara, Babel. Dan itu adalah perintah Tuhan. Babel hanya alat di tangan Tuhan untuk menghukum Filistin. Walaupun nanti kita melihat karena ternyata Babel pun kebablasan melakukan hal yang jahat itu dan Babel pun akan dihukum juga oleh Tuhan. Tetapi menjadi perenungan kita di sini adalah sesuatu yang masih harus terjadi, tidak bisa dihentikan. Sesuatu yang masih terjadi, termasuk itu pedang, penyakit sampar, malapetaka, ya bencana alam, apapun itu yang Tuhan sedang izinkan terjadi, maka tidak bisa dihentikan. Bahkan ditengking pun tidak bisa. Ya, bagaimana kita tolak dalam nama Yesus? Enggak bisa. Kalau itu sudah dari Tuhan, kita nggak perlu tolak-tolak. Yang perlu apa? Ya, kita bersandar pada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan melihat kenyataan itu menjadi pujian kita kepada Allah. Ya Tuhan, kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Memang hari-hari ini penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Dan itu Engkau izinkan. Dan kami tidak bisa berdalih. Kami tidak bisa melarikan diri dari kenyataan itu. Dan kami mau minta kekuatan dari mana untuk bisa menghentikan? Tidak bisa. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Enggak bisa berhenti. Mengapa? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Bisa Tuhan perintahkan masa sukar dalam hidup kita. Mungkin boleh kita katakan sekarang ini adalah atas izin Tuhan toh. Dan bisa kita katakan ini perintah Tuhan. Pandemi terjadi. Terserahlah apakah itu ada campur tangan manusia yang buat konspirasi kah, apakah segala macam lah permainan kah, terserah. Tetapi yang penting karena Tuhan izinkan itu, ya itu memang harus terjadi. Enggak perlu kita tengking-tengking lagi itu. Ya, enggak perlu. Jika Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Tetapi satu hal yang kita syukuri adalah ketika kita bertanya mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Ada maksud Tuhan. Wah, ini menarik bang. Ada maksud Tuhan. Apa maksudnya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, kebaikan apa Tuhan? Saya sudah mengalami sakit ini luar biasa Tuhan. Kebaikan apa? Kebaikan apa Tuhan? Ya, ekonomi kami begitu mengalami keterpurukan. Kebaikan apa Tuhan? Ya, kadangkala ketika kita sedang dalam masa sulit itu, masa sukar itu, masa penderitaan itu, memang kita sulit berkata, ini baik bagiku.
sulit. Tetapi satu hal yang harus kita pegang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan itu baik bagi kita, kita harus berkata dengan iman, terima kasih ini baik bagi saya. Nanti setelah lewat proses itu, baru kita lihat, oh ternyata ini maksud Tuhan. Kenapa Filistin diselesaikan oleh Tuhan? Karena memang Filistin adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Juga mereka melakukan hal yang jahat kepada, kalau kita lihat sejarah perjalanan hidup mereka melakukan hal yang jahat kepada Israel, kepada umat pilihan Allah. Mereka juga tidak mau bertobat. Ya, mereka harus dihukum. Saudara, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita lihat dalam kenyataan yang ada, apakah ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan? Apakah ada sesuatu terjadi tanpa diizinkan oleh Allah? Enggak bisa, semua diizinkan, termasuk ketika wabah ini, pandemi ini. Ya Tuhan izinkan. Oke, kita berkata itu pekerjaan iblis. Oh ya betul, itu pekerjaan iblis. Tetapi ketika iblis melakukan pekerjaannya, ya ada izin Allah loh. Ingat ketika iblis hendak menggojlok Ayub, nah dia datang kepada Allah. Ya, dia beritahu apa yang mau dia lakukan. Dan yang menarik ya silakan kata Allah. Jadi Allah izinkan. Allah izinkan iblis itu menggojlok Ayub. Tetapi dalam kesemuanya Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tidak melakukan dosa, tidak mengatakan bahwa Allah melakukan sesuatu yang tidak patut buat dia. Wow, luar biasa bukan? Jadi hari-hari ini kita umat Tuhan juga berdampak ya pandemi ini. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita, bukan Tuhan tidak baik bagi kita, tetapi ini menyeluruh. Tidak perlu ditengking. Terus yang perlu kita lakukan apa? Berserah kepada Tuhan. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kita nikmati aja hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Termasuk ya kesusahan, penderitaan yang sedang terjadi. Kita nikmati, kita berkata Tuhan terima kasih. Yang penting masih hidup. Tuhan masih pelihara saya. Haleluya, amin. Mampukah kita tetap bersyukur? Terima kasih Tuhan. Saya mau menghentikan bagaimana ini Tuhan yang kasih. Bagaimana saya mau tolak-tolak. Wah iman saya kuat. Kita bilang iman saya hebat. Mungkin kita tolak. Ya pandemi bulan ini berakhir. Dalam nama Yesus kita teriak-teriak. Dalam nama Yesus bulan ini selesai. Itu kita iman-imani aja itu namanya. Apakah kita mengerti kehendak Allah? Ya, jadi jangan kita terlalu terlalu menunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Kemudian kita mulai tantang, oh nggak ada COVID segala macam. Loh, kenyataan ada kok. Ya, kenyataan kita terpapar juga kan. Tidak hebat-hebat juga kita, tetapi satu hal yang kita syukuri, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Tuhan memberi kekuatan. Loh bagaimana mereka yang sudah meninggal? Ya penyebabnya adalah virus itu, penyakit itu. Bukan karena Tuhan tidak tolong mereka. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong mereka. Bukan, karena sudah waktunya mereka meninggalkan dunia ini. Itu sudah waktunya, sudah selesai. Ya COVID itu kan hanya prosesnya saja. Ada orang yang karena COVID, karena kecelakaan, karena memang sakit sudah usia tua. Ya, nah penyakit apapun macam-macam penyakit, tidak hanya COVID ya. Ada orang sakit jantung lah, apakah. Tetapi itu kan hanya proses. Ya, selesai dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi bagaimana dapat berhenti? Wah ini malah petaka pedang ini berhenti, masuklah ke sarungnya ya. Mau masuklah, nggak bisa. Tuhan sudah perintahkan. Terus apa yang mau kita lakukan ketika Tuhan sudah perintahkan? Ketika Tuhan sudah putuskan keputusannya bahwa kita memang harus mengalami sesuatu yang tidak nyaman secara manusia. Ya, kesengsaraan yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Yang harus kita lakukan adalah kembalilah pandang kepada Tuhan. Tuhan, apa
maksud-Mu Tuhan ketika Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku. Ya, saya akan terima. Saya mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Saya nggak bisa menghindar dari kenyataan ini. Saya memang lemah. Saya alami. Dan saya percaya Engkau juga Tuhan yang selalu bersama dengan aku. Engkau Tuhan yang tahu keberadaanku. Engkau Tuhan yang dapat menolong aku. Dapat membebaskan aku dari beban pergumulan yang luar biasa ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghentikan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Atau apa yang sedang dikerjakannya. Dan apa yang akan dikerjakannya. Suka duka silih berganti itulah kehidupan. Dan yang mau kita lakukan adalah, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa Engkau memelihara hidupku. Engkau bersama dengan aku sekalipun. Ya, ada kesukaran, penderitaan, tekanan yang luar biasa itu. Jika memang Engkau yang izinkan harus kualami, aku mau menerimanya dengan sukacita. Aku gak kuat Tuhan, tetapi aku meminta kekuatan daripada Engkau. Supaya Engkau memberikan kekuatan kepadaku dan aku mampu menghadapi masa-masa sukar ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, kita tidak dapat menghentikan apa yang Allah kerjakan. Dan yang terpenting yang mau kita lakukan adalah, lihat ketika Allah mengerjakan segala sesuatunya itu ada maksud Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Berserahlah senantiasa kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya setiap saat. Dan kita mau berserah, berseru, ya berdoa, memohon kepada Dia sebab Dia yang punya kuasa. Dan Dia juga Allah yang tahu memberkati kita. Dia Allah yang tahu menolong kita tepat pada waktunya. Kita datang kepada Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Tetap bersyukur. Jika Tuhan sudah izinkan sesuatu terjadi, kita tidak dapat menghentikannya. Dan tidak perlu menengking-nengkingnya, menolaknya. Karena Tuhan sudah izinkan, yang kita mau lakukan adalah bersyukur senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita.